Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cecep. Ya, waalaikumsalam Ibu Ina. Bagaimana kabarnya Pak Cecep hari ini? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini saya baik Pak Cecep. Meskipun sempat kemarin itu saya sempat agak drop, ada flu, batuk gitu ya. Mhm. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah mulai sehat sih. Mudah-mudahan ya mungkin karena cuaca sih banyak kebetulan di saya juga ini ada pada tumbang gitu. Tapi alhamdulillah sudah mulai pada sehat juga Ya, gitu. alhamdulillah. Gimana Pak Cecep? Tadi katanya menghubungi Pak Cecep ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Oh Ada iya, apa nih? iya Ibu ini nih, saya itu mau sedikit sharing ya dengan Ibu. Mhm. Sepertinya kalau saya itu ngajar di kelas itu, saya suka menemui beberapa siswa yang kalau misalnya disuruh ke depan itu dia itu tidak pede gitu, malah gak mau, enggan, malu, mungkin semua hal bercampur aduk gitu dalam diri siswa. Itu sih saya menemukan beberapa siswa yang malu gitu untuk tampil ke depan kelas. Padahal saya lihat sendiri itu siswa itu mampu gitu, memiliki kemampuan, ada kelebihan yang ia miliki gitu. Hmm, oh iya, jadi Pak Cecep pengen berbagi mungkin sharing dengan saya. Kalau di tempat Pak Cecep itu ada anak-anak, beberapa siswa yang mungkin apa kelihatannya mampu sama Pak Cecep, tapi dia tidak mau tampil atau misalnya dia tidak berani atau kurang Mhm. percaya diri. Begitu mungkin ya Pak Cecep yang saya tangkap Iya, ya. betul Ibu. Padahal saya yakin gitu siswa itu tersebut memiliki kemampuan yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Cuma rasa percaya dirinya saja yang memang nggak begitu menonjol gitu dalam diri siswa. Oh, oke. Ya saya sudah tangkap apa tujuan dari Pak Cecep, mungkin pengen berbagi tentang bagaimana, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian pada anak. Terus kira-kira situasi ideal apa yang ingin Pak Cecep, tanamkan dari siswa tersebut? Ya, saya itu inginnya siswa tersebut berani tampil ke depan tanpa harus disuruh-suruh, dia mau sendiri gitu Ibu. Kemudian seperti halnya anak-anak yang lain, dia itu harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu. Kemudian eh, karena saya melihat anak itu memiliki kemampuan, dari kemampuan itulah yang dimiliki siswa, dia itu berani tampil ke depan gitu Bu. Oke, oke ya. Pak Cecep, sejauh ini langkah apa yang telah Pak Cecep lakukan agar si anak tersebut itu berani tampil atau percaya diri saat melakukan sesuatu? Ya, sejauh ini saya sudah mulai memotivasi diri untuk siswa-siswa itu ya Bu. Mulai dari ketika saya sedang mengajar di kelas, selalu memberikan motivasi kepada siswa. Berani, ayo berani, jangan takut salah, coba dulu gitu. Jangan memikirkan benar atau enggaknya gitu. Jadi setidaknya dia sudah berani itu berarti rasa percaya dirinya itu sudah ada gitu. Soal benar atau salahnya apa yang disampaikan, belakangan lah bisa dikoreksi gitu ya Bu. Kemudian dilihat dari orang lain gitu ya, siswa-siswa yang memang kurang percaya diri itu juga ada yang terlihat masih ragu-ragu, kemudian takut salah jika ingin menjelaskan. Jadi saya ingin yang saya berikan motivasi itu siswa itu berani gitu ke depan. Mhm. Oke, jadi sebenarnya Pak Cecep itu dalam keseharian sudah memotivasi secara umum ya Iya. Pak ya? Mhm, Mungkin mhm, secara umum Bapak sudah memotivasi anak-anak di Bapak, siswa-siswa Bapak di sana mhm, supaya berani, supaya percaya diri, tapi mungkin masih ada beberapa saja yang masih belum tampil ya, yang belum tumbuh. mhm. Nah, selain motivasi secara umum, mungkin ada nggak yang Bapak lakukan untuk mengenal karakter-karakter si anak tersebut? Karakter yang sejauh ini yang telah Bapak lakukan selain motivasi umum mungkin Pak ada mungkin karakternya? Ya, selain saya memotivasi siswa, Ibu, saya sempat bertanya kepada wali kelasnya ya, karena kebetulan saya hanya guru yang mengajar di kelas itu. Saya Mhm. bertanya ke guru tersebut, wali kelas tersebut, Ibu, tentang siswa ini itu bagaimana? Nah, saya temui jawaban dari wali kelasnya, ternyata siswa tersebut di guru yang lain juga sama, Ibu. Tidak ada apa namanya, rasa percaya dirinya masih kurang gitu. Jadi saya sudah mulai berkomunikasi dengan wali kelasnya.
Oke, jadi sebenarnya Bapak sudah mulai bertanya juga sama Bapak wali kelasnya, ternyata Iya si betul. anak ini, tidak hanya di pelajaran Bapak, tapi di pelajaran-pelajaran lain pun sama. Dia tidak berani atau masih belum tampil percaya diri gitu ya. Nah, Mhm. kalau begitu sejauh pengalaman Bapak, kira-kira hal penting apa yang harus Bapak lakukan agar anak tersebut muncul rasa percaya dirinya seperti teman-teman yang lain coba? Ya, eee, sebenarnya, mungkin banyak ya Bu yang bisa saya lakukan terhadap anak tersebut selain dari memotivasi dan bertanya kepada wali kelasnya ya, menggali informasi. Banyak sekali yang bisa saya lakukan untuk, apa ya namanya, untuk memberikan, rasa semangat dia dalam belajar gitu. Iya, betul ya Pak. Pasti banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Pak Cecep untuk Mhm. menumbuhkan rasa percaya diri atau rasa apa berani. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Pak Cecep apa yang sudah Pak Cecep lakukan sendiri secara realnya gitu? Ya, kalau yang pernah yang saya lakukan ya selain tadi saya memotivasi siswa, Yang saya, akan. iya yang akan saya lakukan itu ya memberikan apa, melakukan pendekatan kepada siswa itu secara individual. Misalnya di kelas itu ada 2 orang siswa nih yang kurang pede atau rasa percaya dirinya kurang, saya, melakukan pendekatan kepada siswa A selesai, lanjut kepada siswa B. Jadi tidak dibarengkan dua-duanya jadi secara personal gitu, Bu. Hmm, Itu yang oh saya iya. lakukan gitu. Bagus tuh Pak Cecep, setuju saya dengan Pak Cecep sendiri gitu ya. Ketika Pak Cecep Mhm. melakukan pendekatan personal terhadap anak-anak tersebut, jadi mungkin terjalin juga rasa kedekatan yang lebih dibanding secara umum mungkin ya Pak ya. Betul ya kayak gitu mungkin saya setuju dengan langkah yang Bapak lakukan itu. Kemudian bagaimana mungkin ada yang akan saya Bapak lakukan kembali mungkin? Ya, yang akan saya lakukan selain setelah saya melakukan, melaksanakan pendekatan secara individual, saya membangun komunikasi Bu dengan membangun komunikasi yang baik Bu dengan mereka. Mengajaknya berdiskusi untuk memicu keberanian dia dalam tampil saja di depan kelas. Setidaknya kalau misalnya sudah komunikasinya baik dengan saya, tanpa susah payah saya mempersilahkan dia ke depan, dia sudah mau sendiri gitu, dari komunikasi yang saya buat dengan dia. Iya, betul Pak Cecep. Apalagi anak-anak sekarang nih ya, kita harus bangun komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus agar mereka terangsang untuk terampil. Kita ajak ngobrol, sharing, Mhm mungkin mhm. ya, mungkin sedikit-sedikit itu nanti akan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri mereka, Pak. Betul seperti itu. Mhm, iya. Iya betul Ibu, kemudian selain saya mengajak komunikasi, saya juga ingin, melatih dia itu untuk percaya diri ya, memberikan dia kesempatan untuk bertanggung jawab, agar dia itu bisa berani mencoba gitu dan menyadari bahwa, ketika dia memiliki rasa percaya yang diri yang tinggi itu dapat memberikan, keuntungan bagi dia. Dia bisa memberikan, apapun yang ditujukan kepada teman-teman di kelasnya. Iya, betul Pak Cecep. Sebenarnya rencana-rencana Pak Cecep ini sudah cukup bagus tadi ya. Kalau saya Mhm dengar Pak Cecep tadi akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut, mhm kemudian mhm juga mhm. akan melakukan komunikasi lebih intensif lagi. Juga kan barusan Pak Cecep bilang akan melakukan apa namanya, beri kesempatan ya. Iya betul, Heeh, mhm. betul, kesempatan ke anak itu, setuju banget Pak Cecep, itu kayaknya memang, langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak, memberikannya Mhm. kesempatan, tanggung jawab, mungkin yang tadinya mungkin malu, tapi ketika kita diberi kesempatan, nah anak itu nanti menjadi tumbuh semangatnya, percaya dirinya gitu kan, "Oh saya nih dipercaya nih sama guru nih," mungkin dia akan mau tidak mau akan tumbuhlah percaya dirinya. Nah, Mhm, terus betul. ini kira-kira kapan nih Pak Cecep mau mulai melakukan pendekatan sama anak tersebut? Ya, eee, mungkin saya tidak akan berlama-lama gitu Bu, ketika saya menemukan permasalahan seperti ini nggak akan dibiarkan berlarut-larut gitu. Ketika tadi saya mengajar misalnya di kelas, mungkin jam istirahatnya pun akan digunakan untuk, saya mencoba, apa namanya, mengajak dia berdiskusi gitu. Kalaupun misalnya tidak bisa pada saat jam istirahat, setelah jam pulang sekolah, itu mah kan masih ada waktu untuk bisa berkomunikasi secara individual gitu dengan siswa. Karena Ya, kan tidak luar menyita pembelajaran gitu ya, Bu.
Wah, luar biasa nih Pak Cecep Mhm, mau menyempatkan waktu demi anak-anaknya, demi mhm, kemajuan anak-anaknya, keren banget Pak. Betul Pak. Kalau saya sih setuju ketika mendekati anak-anak itu di luar pembelajaran mungkin bisa di jam istirahat ataupun di mhm, pulang sekolah sambil nunggu mhm, mereka dijemput, mhm, sambil nunggu pulang mungkin suasananya juga lebih santai mhm, ketika mereka ada di luar kelas. Kalau di kelas mungkin mhm, dengan fokus dengan pembelajaran mhm, atau banyak mhm, teman gitu kan. mhm, Tapi ketika mereka ada di luar pelajaran mungkin lebih santai ya Pak ya, setuju mhm. saya dengan Pak Cecep. Apa yang akan dilakukan dengan Pak Cecep ini gitu kan. Nah, mungkin Pak Cecep sendiri kalau sudah terjalin komunikasi apa nih yang ingin Pak Cecep gali dari anak tersebut? Ya. Nah, ketika saya misalnya saya sudah berkomunikasi ya dengan dia, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa sih yang melatar belakangi dia ketika dia rasa percaya dirinya itu yang masih belum muncul gitu, atau masih malu-malu atau masih enggan untuk misalnya berbicara di depan kelas gitu. Barangkali mungkin saya akan menemukan bahwa ada faktor-faktor yang memengaruhinya. Bisa seperti misalnya apakah di rumahnya dia selalu dimarahi oleh orang tuanya, atau misalnya di rumahnya anak itu terlalu dikendalikan oleh kedua orang tuanya, atau mungkin bisa dari faktor yang lainnya Bu, yang bukan dari apa namanya keluarga sendiri gitu. Ya mungkin saya akan menggali beberapa pertanyaan dengan pertanyaan yang saya berikan untuk dia gitu. Iya, betul Pak Cecep. Latar belakang keluarga juga bisa mempengaruhi. Kalau menurut saya, latar belakang keluarga, bagaimana orang tua memperlakukan dia di rumah juga bisa mempengaruhi sikap-sikap dia di luar rumah Mhm, seperti di mhm, sekolah atau mungkin ketika rasa percaya dirinya itu mhm, tidak mhm, tumbuh, betul kata Pak Cecep tadi mungkin ada faktor-faktor di rumah, mungkin bisa saja ketika anak itu mungkin terlalu dimanja atau terlalu dilayani oleh orang mhm, tuanya, ya itu mhm, bisa menjadi salah mhm, satu faktornya mungkin. Jadi Pak Cecep ini keren nih, bisa pengen menggali sejauh itu bagaimana sehingga tumbuh dengan baik rasa percaya diri, kemandirian anak, keberanian itu keren Pak Cecep itu rencana-rencana yang akan dilakukan aksi-aksinya. Nah, Pak Cecep, untuk melakukan aksi ini barangkali ada yang bisa membantu Pak Cecep supaya prosesnya juga berjalan lancar sesuai dengan target dengan dan tujuan Pak Cecep, mungkin ada yang bisa membantu Pak Cecep? ya. Eh, karena saya tidak bisa bekerja sendiri ya Ibu. Tadi kan saya telah apa namanya berkomunikasi dengan wali kelasnya. Mungkin wali kelasnya yang akan membantu saya pada saat pelaksanaan apa yang saya ingin ubah dari diri siswa itu sendiri. Jadi saya mulai bekerja sama dengan wali kelasnya saja dulu gitu ya, Ibu, yang lebih dekat dengan anak tersebut. Gitu. Iya, berarti Pak Cecep akan berkolaborasi dengan wali kelas mungkin ya untuk sama-sama menumbuhkan rasa percaya diri ini. Jadi mungkin nanti si anak juga tidak hanya dalam pelajaran Pak Cecep, tapi juga di yang lain bisa tumbuh gitu ya Pak Cecep ya. Jadi akhirnya anak itu tumbuh dengan percaya diri. Eh, Keren Pak Cecep nih. Nih, kemudian apa komitmen yang akan Bapak lakukan atas rencana ini nih? Ya, komitmen saya yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus memotivasi diri siswa yang tadinya pemalu agar jadi berani gitu. Yang tadinya tidak percaya diri jadi percaya diri. Sehingga kan itu ada perubahan baik ya bagi diri siswa itu sendiri. Setidaknya apa yang saya lakukan untuk dia itu tidaklah sia-sia gitu Ibu. Makanya saya akan terus memotivasi untuk dia itu bisa terampil berani gitu di depan teman-teman yang lainnya. Terus keren Masya Allah Pak. Setuju, sepakat dengan konsep dan rencananya Pak Cecep. Mudah-mudahan rencana Pak Cecep juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil sehingga menghasilkan anak-anak yang percaya diri, mandiri di kemudian hari ya. Gitu Pak Cecep ya. Iya betul betul Ibu betul. Mhm. Iya. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Jadi setidaknya anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan lancar juga gitu.
Iya, mudah-mudahan Pak Cecep ya. Saya yakin Pak Cecep Mhm. karena Pak Cecep juga bekerja dengan hati, kemudian dengan rasa, insya Allah apapun yang kita ikhtiarkan semaksimal mungkin akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Yang mudah-mudahan ya Pak Cecep ya Iya, berhasil betul Ibu, semuanya. betul. Amin amin. Semangat ya Ibu ya. Ya, Ya, terus semangat Pak Cecep. betul. Mungkin ini Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya berbagi atau sharing mengenai yang saya rasakan, yang saya alami di kelas gitu. Terima kasih Ibu telah membersamai saya. Sama-sama Pak Cecep, kita sama-sama Mhm. saling sharing, saling belajar dan saling memberi masukan. Ya, silakan Pak Cecep. Iya baik Eh, Ibu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cecep, bagaimana rasanya ketika di coaching Pak Cecep? Ya, eh, sedikit lega Ibu. Bahkan apa yang menjadi unek-unek saya, yang apa yang saya rasakan bisa ibaratnya bisa dibagi dua dengan ibu gitu ya. Jadi apa beban saya itu bisa terbagi dengan ibu sendiri gitu. Meskipun saya sebagai coach tidak Iya, memberi apa namanya, kayak saya hanya ngasih motivasi dan dukungan serta penguatan iya, aja ya Pak ya. iya betul. Heeh. Jadi apa yang saya rasakan itu setidaknya ibu bisa mengetahuinya gitu. Setidaknya ibu bisa memberikan penguatan kepada saya, memotivasi agar apa yang saya harapkan itu bisa terlaksana. Tadi menurut ibu yang disampaikan ibu pada saat kita berdiskusi. Iya, betul Pak Cecep. Eh, Terasa sekali ya ketika kita sedang di coaching, mungkin kita melepas sedikit beban yang kita hadapi, kemudian bersharing meskipun semua apa namanya yang penyelesaiannya sebenarnya kita sendiri yang menyelesaikan, tapi kita mendapat pengukuhan dari coach itu luar biasa ya Pak Cecep ya. Mhm, iya betul ibu. Ya, mungkin untuk sesi coaching ini kita tutup saja ya Pak Cecep ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.